Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim sel dan Saudara Abhan. Mungkin sudah datang sejak tadi pagi. Mohon maaf karena terlambat kira-kira 15 menit. Acara ini dimulai karena ada transisi tempat atau lokasi yang mestinya di sebelah. Seperti biasa ada alokasi waktu 1 jam 15 menit bagi peserta KPU maupun Bawaslu untuk nanti berdialog, pendalaman dan sebagainya oleh tim seleksi, tapi lebih dahulu Saudara Absan diminta untuk menyampaikan paparannya paling lama 10 menit. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bapak Ibu seluruh anggota tim seleksi KPU Bawaslu RI. Izinkan pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait materi yang saya susun ya, yang kami beri judul tentang tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024, solusi dan gagasan. Pertama, saya perlu menyampaikan tentang kira-kira gambaran umum apa yang akan dihadapi pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan pemilu 2024 mendasarkan pada Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 1 2015 pemilihan beserta perubahannya Undang-Undang 6 tahun 2020. Artinya bahwa undang-undang ini sama seperti yang dipakai pada pelaksanaan pemilu 2019 dan juga sama seperti yang dipakai landasan pada pelaksanaan pilkada serentak mulai 2015, 17, 18 dan 20. Artinya bahwa bangsa kita penyelenggara punya pengalaman terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Tentu tinggal bagaimana nantinya pelaksanaan kemarin 2019 kekurangan tentu harus diperbaiki. Yang gambaran kedua adalah asumsinya bahwa sebagian atau mudah-mudahan tidak banyak, sebagian aja tahapan ini masih di tengah pandemi COVID, kira-kira itu. Nah, tentu ini menjadi konsekuensi penyelenggara nantinya untuk menyesuaikan diri ketika memang kondisi pandemi COVID ini belum berhenti. Yang ketiga adalah gambaran umum terkait dengan dukungan sarana infrastruktur internet. Ini perlu saya sampaikan terkait dengan dukungan ini karena tentu di tengah pandemi COVID terobosan-terobosan harus dilakukan yang tentunya sebagian besar berbasis pada teknologi informasi atau IT ya. Maka kondisi real ini berdasarkan data dari Kominfo, sarana infrastruktur internet 4G di Indonesia dari total 83.218 desa kelurahan terdapat 670 desa yang kelurahan yang terlayani dengan internet. Tapi masih ada yang belum terlayani dengan internet. Ada sekitar 12.548. Ini dikategorikan ada 2 hal, yaitu desa yang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dan yang non 3T. Artinya inilah gambaran kondisi real mengenai dukungan infrastruktur internet. Bapak Ibu yang hormati, berikutnya saya menyampaikan beberapa isu krusial teknis penyelenggaraan pemilu 2024. Ya. Tahapan sesuai dengan undang-undang tentu banyak, tidak hanya ini. Mulai dari tahapan perencanaan anggaran dan sebagainya sampai pada tahapan pengambilan sumpah DPR sampai Presiden. Tetapi saya melihat bahwa setidaknya ada 5 tahapan yang ini yang krusial, yang tentu menjadi perhatian dari penyelenggara siapapun. Pertama adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Tahapan ini saya kira penting karena dari situlah nanti kita bisa melihat berapa
partai yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu dan mana yang tidak. Tentu kalau mengacu pada pengalaman 2019 banyak yang mendaftar, tetapi yang pada akhirnya disahkan sebagai peserta pemilu 2019 ada 16 partai politik. Yang kedua adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang nantinya akan menjadi basic data pemilih menjadi DPT. Seperti kita ketahui bahwa setiap penyelenggara pemilu persoalan DPT menjadi catatan tersendiri. Bahkan saya kira ini menjadi catatan kita kami sebagai penyelenggara waktu itu adalah misalnya penetapan DPT sampai ada DPT perbaikan ketiga, DPT HP 1, 2, dan 3. Nah, ke depan tentu sebagai anggota KPU. Yang berikutnya adalah terkait dengan tahapan kampanye. Kampanye tentu persoalan yang menarik karena ini juga menyangkut soal waktu. Bagaimana waktu yang efisien terhadap persoalan kampanye ini? Apakah nanti terobosan-terobosan tentu dengan kondisi pandemi, terobosan metode kampanye, saya kira media sosial menjadi bagian dari upaya untuk mengefektifkan kampanye itu. Dan yang ketiga adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Saya kira ini tahapan bisa dibilang sebagai puncak dari tahapan, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Ada catatan misalnya di dalam pemungutan dan penghitungan suara kemarin, misalnya banyak penyelenggara yang meninggal, baik dari jajaran KPU maupun pengawas pemilu. Tentu ini menjadi catatan yang penting bagaimana ke depan misalnya untuk itu harus diantisipasi. Dan barangkali yang terkait pemungutan dan penghitungan suara ada yang menarik, misalnya soal data suara tidak sah ya antara pileg dan pilpres. Yang pileg tinggi sampai 11,sekian%, pilpresnya 2, DPD-nya sampai 19% ya terkait dengan penghitungan suara ini. Dan yang kelima adalah saran saya adalah terkait dengan proses tahapan sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Saya kira ini juga menjadi hal yang menjadi perhatian betul karena apa? Bahwa ini nanti ujung-ujungnya adalah pada persoalan apakah nanti kalau ada irisannya dengan tahapan pemilu, pemilihan kepala daerah pilkada, apakah perselisihan hasil pileg ini bisa selesai tepat waktu atau molor dan sebagainya. Tentu ini menjadi tahapan yang krusial terkait dengan perselisihan hasil pemilu maupun pemilihan. Bapak yang kami hormati, selanjutnya saya menyampaikan beberapa rencana strategis ya, terkait gagasan saya ketika nantinya saya terpilih sebagai anggota KPU. Yang pertama adalah memperkuat kelembagaan yang profesional, mandiri, dan berintegritas. Ya. Ini pertama kali lakukan adalah mengembangkan pola seleksi dan rekrutmen yang profesional. Karena apa? Bahwa KPU ke depan akan banyak melakukan proses seleksi dari mulai provinsi, kabupaten, kota. Tentu menggunakan banyak sumber daya manusia dari mulai tim atau tim sel atau pansel seleksi KPU provinsi maupun kabupaten, kota. Dan Undang-Undang 7 menyebut bahwa pelaksanaan rekrutmen jajaran KPU provinsi kabupaten tersentral semuanya ada di RI pusat. Maka bagaimana 514 kabupaten kota, 34 provinsi ya, itu harus dilakukan proses rekrutmen dan waktunya sebagian besar tidak bersamaan, ada yang diirisan dengan tahapan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengembangkan pola pembinaan BINTEK berorientasi pada kemampuan pemahaman regulasi dan kesakapan teknis dalam menjalankan tugas tahapan kepemiluan. Saya kira ini penting terutama pada jajaran ad hoc, yang mulai kecamatan, desa, dan TPS, KPPS. Karena disitulah ujung tombak dari pelaksanaan pemilu. Yang berikutnya adalah mengembangkan budaya dan komitmen pada integritas, profesionalitas, dan ketaatan yang tinggi pada perundang-undangan. Saya kira ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian di dalam penyelenggaraan, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Berikutnya yang kedua adalah
mengorganisir pemangku kepentingan dan stakeholder. Dalam hal ini maka perlu mengidentifikasi semua kebutuhan dan menghimpun pemangku kepentingan, para stakeholder yang memiliki kepentingan dan afiliasi pada penyelenggaraan pemilu. Satu contoh misalnya bahwa ketika pilihan nantinya adalah sebagian besar tahapan ada yang menggunakan teknologi IT, maka sinergitas dengan badan-badan lain misalnya BSSN, Kominfo dan sebagainya sangat urgent. Kemudian memberikan informasi yang memadai dan meyakinkan dalam rangka pemahaman yang utuh terhadap kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, saya kira ini misalnya sosialisasi kepada peserta pemilu penting secara masif agar tidak menjadi salah paham misalnya dalam proses tahapan awal misalnya penggunaan sipol, maka tentu sosialisasi kepada partai politik ya, harus masif ketika melakukan mengenalkan sipol di dalam proses pendaftaran partai politik. Yang berikutnya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dan efektif dalam rangka mendukung dan sinergi yang kuat terhadap 1 menit lagi KPU. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya adalah ketiga, mengembangkan teknologi informasi penyelenggaraan tahapan pemilu yang mudah dan murah. Saya kira bahwa KPU periode sebelumnya telah membangun beberapa sistem informasi. Tinggal bagaimana mengoptimalkan. Misalnya di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi. Sudah ada sistem informasi yaitu Situng dan Sirekap. Situng digunakan pada pemilu 2019, kemudian Sirekap digunakan pada Pilkada tahun 2020. Tentu kalau saya menjadi terpilih sebagai anggota KPU maka tidak perlu kemudian membuat hal-hal yang sistem-sistem baru, tapi bagaimana ini yang di-sustainable-kan, ada keberlanjutan. Soal kekurangan itu yang harus dilengkapi, karena kalau membuat baru lagi saya kira cost-nya tinggi. Jadi bagaimana mengoptimalkan sistem informasi yang sudah dibangun pada periode sebelumnya, kita kembangkan lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang jangka pendek ini adalah mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024, terutama pada menuntaskan segera perubahan PKPU yang ada, terutama PKPU tahapan dan PKPU yang tahapan teknis dan sebagainya, merencanakan program kegiatan penyelenggaraan tahapan secara matang, kemudian membangun sistem kebijakan yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan tahapan secara terencana, akurat dan terbuka, mendayagunakan seluruh potensi dukungan dan kerjasama yang ada untuk menopang program dan kegiatan KPU secara masif dan partisipatif, menyiapkan teknologi informasi yang memadai seperti Silon, Sipol, Sidari, dan Sirekap sebagai alat bantu atau sebagai alat utama nantinya dalam penyelenggaraan tahapan pemilu yang murah, mudah bagi semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abhan atas paparannya. Nanti teman-teman tim sel akan melakukan pendalaman, tapi saya akan mendahului. Sebelum masuk ke substansi ya penyelenggaraan pemilu 2024, saya concern terhadap penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Ada dua hal ya. Pertama, bagaimana saudara nanti saat terpilih misalnya menjadi anggota KPU, menjadikan KPU sebagai organisasi yang kuat, kukuh, dan akuntabel di dalam membuat keputusan-keputusan KPU sebagai lembaga mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penyakit yang belum selesai, yang sampai hari ini masih kita saksikan ya, istilah Tom and Jerry antara KPU dan Bawaslu sebagai dua penyelenggara pemilu yang menurut undang-undang harus dipahami sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu. Artinya memang harus saling memperkuat. Nah, sebagai orang yang pernah di Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, dan sekarang akan bergerak menjadi komisioner Bawaslu kalau nanti terpilih, KPU. Nah, bagaimana kira-kira langkah yang bisa dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu atau setidaknya KPU untuk membuat
dua institusi ini tidak lagi saling ego ya, saling menonjolkan egonya. Nah, mungkin bukan orang per orang, tetapi ini perlu satu sistem, satu mekanisme yang memaksa keduanya itu bisa saling memperkuat satu sama lain, supaya penyelenggara pemilu itu betul-betul kuat, dipercaya, dan bisa mengendalikan pemilu itu tanpa harus ada kegaduhan di publik. Itu dulu dari saya, silakan Pak Afan. Terima kasih Pak Ketua. Saya coba untuk merespon penjawab pertanyaan dari Pak Juri terkait bagaimana konsep untuk memperkuat kelembagaan ini. Menurut saya yang pertama tentu harus dibangun dari proses rekrutmen yang baik, yang profesional. Itu terkait dengan soal komisioner, ya, ketua anggota provinsi sampai kabupaten kota. Karena dari situlah apa yang kita harapkan untuk mendapatkan komisioner-komisioner KPU yang profesional, yang nanti melaksanakan tugas yang sangat berat, ya. Dan tentu bahwa di kelembagaan KPU ini kan tidak hanya di komisioner saja, tetapi juga di jajaran sekretariat, ya. Kalau saya melihat bahwa jajaran sekretariat KPU sudah cukup mapan, ya, karena sudah cukup lama, ya. Dan apalagi saat ini memang KPU sedang proses untuk penataan SOTK baru, ya, yang semula tidak ada deputi, sekarang ada deputi dan ada irtama dan sebagainya. Ya, saya kira dua hal itu yang harus ketika nanti proses rekrutmen sudah baik, menghasilkan baik, sinergitas antara komisioner dengan sekretariat saya kira menjadi hal yang prinsip yang utama. Kalau tidak dua badan ini tidak bisa bersinergi, tentu akan menjadi persoalan, tidak bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Karena pada prinsipnya pimpinan komisioner ada pada tingkat-tingkat kebijakan, tetapi di teknis adalah pada sekretariat. Nah, bagaimana sekretariat harus bisa memahami apa yang diharapkan dari komisioner misalnya. Nah, ini saya kira dua hal ini yang harus menjadi perhatian. Jadi pola relasi antara komisioner dan itu juga bagian yang penting untuk membangun lembaga KPU yang kuat. Yang kedua terkait dengan soal istilah klasik Tom and Jerry antara KPU dan Bawaslu-nya. Sebenarnya bukan Tom and Jerry. Ya, kalau Jerry, Tom ya Tom ini. Ya. Saya memahaminya demikian bahwa Bawaslu, Undang-Undang 7 menyebut bahwa KPU, Bawaslu, DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara. Artinya sebagai satu kesatuan penyelenggara, maka tiga lembaga ini punya tanggung jawab bersama. Sukses tidaknya penyelenggara ini ya tanggung jawab tiga lembaga ini. Cuma fungsi tupoksinya beda-beda. Kalau KPU memang dalam ranah teknis, ya, penyelenggaraan tahapan, Bawaslu yang mengawasi, kemudian DKPP yang menjaga etik dari penyelenggara KPU dan Bawaslu ini. Maka harus memahami bahwa tiga-tiganya tidak ada yang paling tinggi, tetapi tiga-tiga ini sebagai check and balances atas pelaksanaan dari masing-masing itu. Pada kuncinya adalah bisa memahami tugas dan tupoksi masing-masing. Saya kira dalam tataran konkret adalah perlu secara intens pertemuan tripartit ya, antara KPU, Bawaslu, DKPP ketika menghadapi hal-hal yang krusial. Karena apa? Bahwa bisa juga keputusan KPU itu bisa berdampak pada persoalan nanti penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu, ya, atau menjadi persoalan sengketa proses di Bawaslu, atau juga bisa menjadi persoalan etik di DKPP. Ya. Nah, kalau hal yang krusial ini bisa kita duduk bersama dulu, artinya bukan kemudian mengintervensi dari masing-masing kewenangan masing-masing, tetapi mencari solusi, ya, yang tentu solusi ini yang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Jadi saya kira yang paling urgent di dalam tingkat lapangan adalah intensitas
tripartit ini ada pertemuan-pertemuan rutin di antara tiga lembaga ini. Itulah saya kira yang paling bisa mengurangi untuk kesan Tom and Jerry tadi. Demikian Pak Ketua. Ya, untuk yang soal pertama saya sedikit mengilustrasikan bagaimana membuat KPU ini lembaga yang gagah itu, yang kuat. Saya mau ambil contoh begini. Sekarang ini ada persepsi yang nggak enak. Pemerintah merasa disalahkan, DPR juga mungkin begitu, KPU juga mungkin begitu, Bawaslu begitu, dalam hal menetapkan jadwal pemilu yang sekarang ini misalnya belum diputuskan. Pertanyaan saya sebetulnya seperti apa sih positioning KPU untuk menjawab berbagai misalnya sinisme sekarang yang berkembang ya. Kan nggak enak kalau misalnya ini kan pemerintah nih, kan nggak mau pemerintah juga dibegitukan. Ini kan DPR ini. Jadi yang mau saya tanyakan sebetulnya bagaimana KPU menjawab persoalan ini. Gitu. Seringkali ada pihak yang melempar masalah ini. Ya kami belum sepakat dengan DPR, dengan pemerintah. Gitu. Sementara apa sikap KPU sendiri di dalam mengambil keputusan soal penting ya, misalnya hari H, itu seperti apa? Jangan sampai ada kesan publik kemudian memojokkan pihak-pihak yang lain, pihak pemerintah, pihak DPR, dan lain-lain. Nah, positioning seperti ini sebetulnya mungkin juga ada yang lain itu seperti apa? Supaya kita ini jadi KPU-nya itu keren gitu loh, gagah gitu loh, kita hormat. Terima kasih Pak Juri. Kalau mengambil satu contoh tadi Pak Juri sampaikan terkait dengan penetapan tahapan pemilu. Kita mengacu pada ketentuan undang-undang, salah 167 memang bahwa kewenangan penetapan jadwal ada di ranah KPU. Pertama itu. Yang kedua bahwa KPU sebagai lembaga mandiri ya, lembaga mandiri memang punya kewenangan itu. Tetapi ini KPU kan meskipun yang mandiri, tetapi ada lembaga-lembaga lain dalam satu negara ini. Artinya apa? Bahwa ada fungsi yang harus dilakukan koordinasi dengan lembaga lain. Ketika tadi ada DPR, ada pemerintah. Ya. Meskipun pada akhirnya adalah KPU yang menetapkan, tapi menurut saya adalah harus juga diskusi dulu, kemudian koordinasi dulu terkait dari pemerintah seperti apa kita dengar, dari DPR itu seperti apa kita dengar, gitu kan. Tentu semuanya dalam rangka untuk mencari titik temu ya. Soal kewenangan memang kembalikan ya kepada kemandirian KPU, tapi sekali lagi ini kan dalam satu negara ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada lembaga yang mandiri. Nanti kemandirian ini bukan kemudian diartikan harus pokoknya aku yang harus, tapi harus didengar juga bahwa pemerintah bagaimana di beberapa, karena saya kira semua punya argumentasi plus minus ya. Kenapa harus bulan ini? Kenapa bulan ini? Tentu ada beberapa argumen. Pada akhirnya nanti adalah KPU yang memutuskan. Saya kira kalau itu dilakukan, tetap menjaga kemandirian tetap terjaga dan performan KPU sebagai tadi yang harapkan sebagai lembaga yang mandiri tetap terjaga. Ya. Tapi bisa mendengar dari tadi misalnya dua hal dari pemerintah dan misalnya dan DPR. Saya kira tidak hanya itu saja ya. Terkait misalnya nanti misalnya pada persoalan sengketa hasil dan sebagainya. Ini juga harus bangun komunikasi dan koordinasi. Satu contoh misalnya, kalau masing-masing hanya mengacu pada tupoksinya misalnya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Pokoknya saya manfaatkan waktu ini sampai maksimal. Atau sengketa proses di Bawaslu, pokoknya kami akan maksimalkan ini. Persoalan nanti KPU melewati atau enggak, terserah KPU itu. Nah, ini kan enggak bisa. Harus kita duduk bersama, ini alokasi waktu seperti ini. Kami memahami Bawaslu punya kewenangan seperti ini, MK semacam ini, dan sebagainya. Mari yang titik temunya di mana. Saya kira tidak ada persoalan yang tidak bisa selesaikan ketika memang kita bisa diskusi, berkoordinasi, ya.
kemudian parameter-parameter untuk dalam pemilu tetap menjadi pegangan kita. Saya kira itu, Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Jadi bukan hanya soal dalam mengambil keputusan, tetapi di dalam mengambil tanggung jawab dari berbagai keriuhan tentang ini. Jangan sampai, kan nggak enak, misalnya saya kan posisi misalnya di pemerintah. Ketika belum memutuskan atau apa, kemudian seolah-olah ada kesalahan di pemerintah gitu. Bahwa KPU pasti akan mendengar dan harus mendengar pemerintah, ya. Karena nggak mungkin juga tidak melibatkan pemerintah dalam hal itu. Tetapi dalam mengambil tanggung jawab ini yang mestinya ditekankan. Silakan yang lain, Ibu Betty. Mohon izin. Selamat pagi, Pak Afan. Selamat pagi. Pertanyaan saya mungkin berkaitan dengan refleksi pemilu 2019 ya, di mana 894 petugas KPPS meninggal. Apa yang bisa dipelajari dan bagaimana itu bisa dihindari di 2024 yang tentu kompleksitasnya juga lebih ya. Silakan Pak. Terima kasih. Saya kira banyak hal yang bisa dipetik, ambil hikmah dari kejadian 2019 terkait dengan banyak meninggalnya itu. Dalam catatan saya, pertama terkait dengan memang soal begitu tahapan ini menyita waktu bagi kerja-kerja, beban kerja bagi penyelenggara KPPS, penyelenggara KPPS ad hoc kecamatan itu. Bisa kita inventarisasi persoalan misalnya begini, dan ini harus kita lakukan terobosan. Petugas KPPS ini bekerja tidak hanya pada hari pemungutan saja. Sebelumnya dia sudah bekerja. Ketika masa tenang itu 3 hari sebelum pemungutan, mestinya masa tenang penyelenggara bisa tenang, tapi itu malah nggak bisa tenang penyelenggara. Karena apa? Di saat itulah KPPS harus bekerja melakukan menyampaikan surat pemberitahuan namanya C6 di seluruh TPS harus disampaikan. Kemudian yang kedua, ya, mereka juga harus mempersiapkan logistik. Hari tenang itu harus memastikan bahwa logistik sudah sampai. Bayangkan yang terjadi yang hampir saya lihat itu adalah bisa juga sebelum malam pemungutan itu mereka tidak tidur kira-kira. Karena harus mempersiapkan logistiknya, mengecek. Ya. 3 hari sebelumnya harus menyampaikan salinan C6 dan sebagainya. Pemberitahuan tadi. Hari malamnya tidak tidur juga menyiapkan. Kemudian hari itu juga jam 7 mulai bekerja untuk pemungutan dan penghitungan suara sampai larut malam. Karena undang-undang menyebut selesai hari itu juga. Untung saja kemarin di 2019 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang keleluasaan bisa diperpanjang 12 jam tapi tanpa jeda. Artinya kalau 17 malam 02.353 belum selesai bisa diperpanjang sampai 12 jam sampai besoknya jadi jam 12 siang. Tapi tanpa jeda. Secara logika umum orang sesehat apapun ya, dengan kondisi 3 hari dia sudah bekerja, malamnya kurang tidur, kemudian kalau tidak dalam kondisi fresh betul, ya siapapun saya katakan bisa drop kira gitu kan. Maka solusi apa yang harus kita lakukan? Saya mencoba punya gambaran solusi adalah beban kerja KPPS harus dikurangi. Pertama, ketika penyampaian pemberitahuan, kita coba inovasi dengan teknologi informasi IT. Saya kira cukuplah ya. Misalnya bahwa pemberitahuan dengan model online kira-kira. Ya, kalau kita hari ini misalnya bisa dengan barcode dan sebagainya, itu saya kira akan bisa mengurangi beban kerja KPPS itu. Yang kedua adalah paling membutuhkan tenaga dan waktu konsentrasi yang
yang super adalah ketika pada penghitungan, kemudian melakukan pekerjaan administrasi pemilu, menyalin dari C1 plano ke C sertifikat hasil dan sebagainya, itu butuh ketelitian dan sebagainya. Di titik itulah saya kira penting ya, ketika penggunaan teknologi informasi. Nah, saya kira KPU sudah mencoba kemarin misalnya Situng di 2019, Sirekap di pemilu Pilkada 2020. Tinggal itu disempurnakan. Kalau itu bisa dioptimalkan, maka bisa mengurangi beban KPPS di dalam melakukan tugas pengadministrasian pemilu itu. Itu yang saya kira harus dilakukan ya. Satu hal lagi misalnya bahwa undang-undang mewajibkan KPPS harus menyampaikan hari itu juga salinan C hasil kepada pengawas TPS, kemudian saksi peserta pemilu. Saksi peserta pemilu kalau partainya kemarin 16, udah 16 formulir C hasil yang disampaikan. Belum lagi saksi DPD. Bisa juga artinya mereka harus menyalin, menyiapkan salinan C hasil itu sampai 30 perangkat. Itulah saya kira yang obat. Maka mengurangi itu adalah tadi dengan mencoba apa yang bisa dengan lakukan teknologi informasi yang harus kita lakukan. Dan menurut saya karena pernah dicoba, tinggal kekurangan disempurnakan, mampu. Gitu kan. Nah, kita tadi petakan dari daerah yang tadi tidak bisa internet, saya kira ini juga masih ada waktu 2 tahun. Bagaimana KPU nanti berkoordinasi dengan stakeholder terkait, misalnya Kominfo kita dorong, kemudian penyedia provider yang ada di Indonesia kita dorong untuk bagaimana ini bisa enggak untuk memberikan fasilitas-fasilitas itu. Yang kedua, saya akan mencoba, tapi saya kira nanti perlu kajian dari sisi hukum dan sebagainya. Ketika pemungutan suara, saya kira enggak ada masalah. Jam 7 sampai jam 1 itu selesai, bahkan selesai sebelum itu. No problem. Enggak ada masalah. Artinya masih fresh juga. Persoalan ada pada penghitungan dan melakukan pekerjaan pengadministrasian itu. Nah, saya akan mencoba seandainya ini nanti di sisi undang-undang kita kaji bisa, KPPS itu beranggotakan 7. Ya, kita buat misalnya 2 panel di dalam penghitungan, panel A, panel B. Barangkali itu bisa mengurangi beban kerja KPPS. Ini memang soal teknis betul. Tapi dari hal yang teknis ini yang dampaknya besar. Ini soal teknis betul. Karena apa? Bahwa begitu orang sudah kondisi kurang fresh, bisa juga human error-nya tinggi. Ketika menyalin dari C1 yang plano besar yang tali-tali itu kemudian disalin ke dalam sertifikat hasil, bisa juga salah. Mau menulis 3 tulis 8 menjadi 3, itu yang jadi problem itu. Karena kondisi memang sudah loyo dan sebagainya, human error mungkin itu kan. Nah, disitulah maka saya ingin mencoba, seandainya misalnya dimungkinkan dari sisi undang-undang, ya, kita buat 2 panel dalam penghitungan suara di TPS itu mungkin mengurangi beban dari, mungkin akan lebih cepat, ya. Lebih cepat sehingga beban waktu dan sebagainya akan terselesaikan. Demikian Ibu Babi. Baik, satu lagi. Tadi ada beberapa tahapan ya di dalam pemilu. Saya tertarik untuk melihat di bagian pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ya. Ini kan beberapa kali menjadi isu gitu ya. Apa terobosan yang Pak Haban pikirkan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya? Silakan. Pertama terkait dengan pemutaran data pemilih ini adalah harus ada kesepakatan antara KPU dengan Kemendagri, dalam hal ini adalah Dirjen Adminduk ya. Dirjen Adminduk ya, kalau nggak Dirjen Adminduk ya. Artinya dengan Kemendagri soal data. Jadi pertama harus dibangun kesepakatan data awal mana yang mau dipakai. Apakah datanya dari KPU
atau data dari Kemendagri. Kalau sesuai norma undang-undang maka bahwa ya data yang dipakai awal adalah data dari Kemendagri. Kemudian dari Kemendagri inilah kemudian disinkronisasi dengan data yang ada di KPU dari hasil DPT pemilu terakhir dan sebagainya. Itu. Kemudian harus dibangun integrasi. Ini juga perintah undang-undang kalau salah. Terintegrasi antara data DP4 ya, data pemilu ya dengan yang ada di SIAK di Kemendagri. Kalau ini sudah ada itu saya kira akan bisa mengeliminir persoalan-persoalan di dalam data ini. Yang kedua adalah bahwa sebetulnya ke depan tentu akan harus lebih baik. Karena apa? Undang-Undang 7 sudah memerintahkan apa yang disebut dengan program pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan. Jadi pasca kemarin pemilu 2019 itu ada pemutahiran yang berkelanjutan. Artinya mana yang kemarin tidak masuk, sekarang masuk, yang meninggal dan sebagainya. Ya. Nah, persoalan yang meninggal dan sebagainya, barangkali misalnya data yang ada di SIAK belum lengkap, saya kira KPU bisa menyampaikan, karena KPU kan bisa turun. Gitu kan. Mungkin kalau SIAK, karena berdasarkan keaktifkan dari masyarakat, melaporkan mobilitas tadi, pindah domisili atau meninggal dan sebagainya. Nah, intinya harus dipertemukan ya, dua data itu. Yang berikutnya adalah, kalau pemutaran data pemilih ini sudah yang berkelanjutan sudah jalan baik, mestinya bahwa data pemilih akan lebih baik. Yang kemudian di penyusunan daftar pemilih ini saya kira ini tahapan yang cukup panjang dan anggarannya juga cukup tinggi kira-kira itu kan, karena masanya tinggi. Bisa juga misalnya untuk efisiensi ini ya, karena di situ diperintah bahwa dalam penyusunan daftar pemilih mutarleh itu ada yang namanya proses coklit, pencocokan dan penelitian. Apakah tidak mungkin kita lakukan terobosan coklit ini juga berbasis teknologi informasi? Nanti saya kira tim teknis yang harus melakukan itu kajian itu kan. Ya tadi saya kira kita coba kalau memang itu mungkin itu akan bisa tadi mengurangi beban pekerjaan PPDP atau Pantarleh dan mungkin barangkali anggaran. Dari buku laporan KPU 2019 ya, ada dalam satu bab menyebutkan bahwa pemilu 2019 bisa dalam tahapan mutarleh ini bisa mengurangi, meminimalisir beban anggaran. Jadi beban anggaran itu bisa dikurangi sampai 1 triliun ya di dalam mutarleh ini. Karena apa? Menggunakan data pemilu Pilkada 2018 yang sudah dimutarlehkan itu kemudian tidak dimutarlehkan sehingga itu bisa efisiensi. Nah, kalau ini bisa pemutaran data pemilih yang berkelanjutan ini bisa bagus, mestinya kita tidak perlu banyak ya anggaran di dalam pemutaran data pemilih, dan apalagi kalau memang bisa ditempuh dengan jalan penggunaan teknologi IT dalam coklit. Saya kira itu. Sebetulnya kan memang sangat masuk akal ya bahwa program pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan ya. Pada kenyataannya kok nggak kejadian. Menurut Pak Afan, problemnya di mana sih? Maksudnya kalau di analisa apa yang membuat ini tidak kejadian gitu ya, selain bahwa coklitnya nanti bisa dilakukan menggunakan TI, tapi program yang berkelanjutan ini kalau secara logika kan masuk akal gitu ya, tapi kok nggak kejadian? Sebetulnya masalahnya apa? Jangan-jangan kalau kita nggak menyelesaikan akar masalahnya, ya ini terus berlanjut terus gitu ya. Akar masalahnya saya kira adalah pada kesepakatan data awal mana yang harus dipakai. Kalau menurut saya adalah ya data awal dipakai adalah yang data dari Kemendagri. Karena Kemendagri hari ini kan juga membangun sistem misalnya bahwa tiap real time lah, orang meninggal juga ada laporannya, mobilitas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, persoalan kemudian bahwa misalnya data Kemendagri belum bersih, ya,
itulah maka tugas penyelenggara sebagai pengguna data kependudukan itu mau nggak mau ya KPU kan, karena undang-undang menyebut bahwa sebagai pengguna adalah KPU, ya sebagai penyedia data awal adalah Kemendagri. Jadi saya kira kesepakatan untuk data awal yang mana yang harus dipakai itu sebagai pintu awal untuk bisa mengeliminir persoalan-persoalan di dalam data pemilih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Betty. Bu Endang, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Afan sebelumnya ya. Ini dari Bawaslu ke KPU ya. Tentu ada alasan tertentu juga, nanti tolong sebelum menyampaikan pertanyaan saya itu dijawab kenapa sih dari Bawaslu kok ingin ke KPU ya. Nanti dijawab. Ada beberapa pertanyaan saya yang ingin saya klarifikasi ya. Dicatat aja Pak. Yang pertama itu menurut Bawaslu, menurut Pak Abhan ya, Bawaslu itu perlu nggak sih dalam proses pengawasan itu memperhatikan atau memperdomani peraturan KPU ya dalam melakukan pengawasan tahapan. Nah ini nanti kan masalahnya Bapak jadi KPU, mengeluarkan peraturan KPU dan diawasi juga oleh Bawaslu dalam pelaksanaan itu. Hal ini terkait misalnya saya ingin terus terang aja ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, putusan Bawaslu 9 Januari 2019 di mana merekomendasikan untuk meloloskan salah satu pengurus partai politik menjadi calon DPD. Yang ini bertentangan dengan putusan MK 30 tahun 2018 PUU. Ya, sehingga gimana menurut Bapak ini? Kenapa bisa seperti itu dan apa landasannya? Kemudian juga terkait dengan interpretasi atau tafsir dari Bawaslu untuk masa tunggu bagi mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri jadi calon kepala daerah. Ya, tafsir ini juga sangat berbeda dan tidak memperdomani putusan MK 56 tahun 2019 PUU. Nah, putusan Bawaslu ini kemudian diikuti oleh Bawaslu daerah yang memberikan rekomendasi kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota, termasuk di dalamnya KPU Bovendigul, ya, yang pada akhirnya setelah dikonfirmasi ke MK melalui gugatan, akhirnya MK membatalkan proses pilkada dengan memerintahkan pilkada ulang dan mendiskualifikasi calon di Bovendigul. Ini kan akibat dari putusan putusan Bawaslu itu yang merekomendasikan untuk bisa jadi calon, ini kan terdapat biaya yang besar loh Pak untuk pilkada ulang, ya kan, kemudian mendiskualifikasi. Ini kan akibat dari putusan Bawaslu ini luar biasa menurut saya. Ini terkait dengan yang jadi kira-kira seperti apa? Tadi peraturan KPU sudah ada, kemudian bagaimana semestinya gitu ya? Kalau ada peraturan KPU, terus pengawasan Bawaslu, karena nanti Bapak juga akan menjadi KPU, insya Allah kalau terpilih. Yang kedua Pak, ini terkait dengan integritas, pertanyaan integritas, karena saya harus juga melakukan klarifikasi ini, mempertanggungjawabkan kepada publik ya yang memberikan masukan. Pada tanggal 9 sampai 11 April 2021
Pak Abhan mengundang seluruh ketua dan mungkin anggota yang membidangi undangan FGD ya Pak ya. Tindak lanjut penanganan pelanggaran dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024. Tempatnya di Solo. Dan Bapak ini mengundang tentu hadir dong, mengundang untuk seluruh pimpinan Bawaslu hadir. Ini saya juga lihat di koran catatannya. Pada saat yang sama, jadi 9 April itu check-in gitu ya, tanggal 10 itu Bapak sedang mantu. Ya, sedang mantu. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan sekaligus gitu ya, mengundang hadirnya apa itu Bawaslu provinsi atau seperti apa, dan menurut Bapak kira-kira seperti apa? Karena ini menjadi sorotan publik dan ada masukan sehingga saya harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, saya ingin mengklarifikasi ini. Bagaimana kira-kira dalam saat mantu Bapak juga harus memimpin FGD pada tanggal yang sama. Jadi 9 sampai 11 April Anda ngundang FGD, 10 itu kemudian mengadakan mantu, dan ini sempat juga ada di media ya kan. Ini saya mohon untuk ada klarifikasi. Yang ini juga menjadi sorotan Pak, bahkan dari teman-teman Bawaslu provinsi juga. Kemarin juga kita tanyakan tidak hanya kepada Bapak, tapi ini kan mumpung ketemu dengan ketua Bawaslu-nya gitu ya, bahwa kegiatan-kegiatan Bawaslu itu luar biasa ya. Kemarin kalau ibaratnya Pak Ketua itu Senin sampai Rabu, nanti di Manado, Kamis sampai Sabtu di Denpasar misalnya gitu ya. Jadi kegiatan itu memang luar biasa, dan sehingga ada yang menyatakan tidak sempat sampai di kantor gitu. Jadi kerjanya itu memang dari rapat. Ini teman-teman provinsi kabupaten ada yang menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Nah, kira-kira nanti ke depan ini kan kondisi ekonomi belum cukup pulih akibat COVID. Ke depan kira-kira untuk KPU apakah perlu Pak pola-pola seperti itu diterapkan kembali gitu ya, di Bawaslu kemudian dibawa juga ke KPU ya, sehingga proses-proses itu berjalan rapat-rapat, kemudian ya seperti itu. Gimana Pak? Ini jadi ada 3 pertanyaannya. Satu, apa alasan Bapak masuk dari Bawaslu ke KPU? Kemudian yang kedua terkait dengan peraturan KPU itu semestinya seperti apa dengan Bawaslu? Apakah Bawaslu itu semestinya juga mengikuti peraturan KPU? Nah, turunannya yang tadi, putusan-putusan DPD, putusan calon kepala daerah, kemudian yang ketiga terkait dengan integritas tadi, Pak. Soal undangan. Makasih, Pak. Pak Ketua, saya nyambung 1 menit saja Pak, karena berkaitan dengan Bu Endang. Boleh ya Pak Ketua ya? Ya. Jadi saya sama dengan Bu Endang ya, karena Pak Abhan ini kan baru 1 kali di Bawaslu, apa sudah 2 kali? Baru sekali. Baru ya, sekali. Apa kok tiba-tiba daftar KPU itu apa kastanya KPU itu lebih tinggi daripada Bawaslu? Atau mungkin KPU itu gajinya lebih besar daripada Bawaslu? Nah, ini yang kemudian perlu diklarifikasi ke kita. Dan yang kedua terkait integritas ini juga, Pak Abhan pernah ya mendapat peringatan keras dari DKPP ya. Nah, itu nanti tolong diklarifikasi. Makasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Endang dan Prof. Edward Umar. Terkait dengan dari Bu Endang, bagaimana soal ini peraturan KPU
Tapi case-nya adalah pada persoalan calon anggota DPD yang merangkap sebagai pengurus partai politik. Ya. Yang terkait dengan yang DPD ini ya, saya coba mengingat adalah jadi pada waktu itu ya, salah satu calon DPD itu adalah masih sebagai pengurus. Kemudian berjalan pendaftaran sampai pada proses daftar calon sementara. Waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau saya ingat nanti, kalau nggak salah ya. Sehingga berjalanlah itu proses sampai DCS. Setelah DCS kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang harus memilih, kira-kira itulah. Tidak boleh rangkap antara pengurus partai politik dengan calon DPD. Kalau DPD ya DPD-nya, maka mundur partainya. Kalau partai ya mundur dari DPD-nya. Tapi itu sudah di tengah jalan, kira-kira itu. Kemudian kalau tidak salah waktu itu di TMS-kan oleh KPU. Kemudian mekanisme itu memang adalah pengajuan pelanggaran administrasi ke Bawaslu. Kami di dalam mengadili, memproses, memeriksa permohonan permohonan atau pelanggaran administrasi itu, mendengar beberapa ya saksi dan juga para pihak, yang pada akhirnya kami memberikan putusan intinya demikian ya, intinya demikian bahwa ini harus dinyatakan MS dulu si calon DPD ini. Kalau nanti terpilih, ya, maka harus memilih. Kalau masih masih berlanjut ke DPD, maka harus mundur dari partainya. Kira-kira itu. Tetapi memang akhirnya kami menyatakan memenuhi syarat. Pertimbangan kami waktu itu pleno adalah antara lain bahwa ini sudah dalam proses di tengah-tengah tahapan. DCS juga bagian dari tahapan gitu. Jadi bukan dari awal ketentuan norma putusan MK itu bukan dari awal ketika proses pendaftaran, tapi sudah di tengah jalan DCS, daftar calon sementara nanti mau ke daftar calon tetap. Maka yang kami putuskan waktu itu adalah menyatakan MS, ya, tetapi dengan pilihan ya. Kalau nanti terpilih harus mundur dari parpol, itu. Dan ini sebetulnya juga ada putusan dari Mahkamah Agung. Saya tidak ingat pasti putusan Mahkamah Agung apa, tapi hampir sama dengan yang kami putuskan waktu itu, kira-kira itu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai tafsir narapidana, khususnya kalau membaca case-nya ada di Bovendikul. Izin bisa menjelaskan case-nya dulu ya. Pertama bahwa di Bovendikul waktu itu calon oleh KPU Kabupaten Bovendikul dinyatakan memenuhi syarat yang tadi napi itu. Dinyatakan memenuhi syarat. Masuk sebagai calon MS. Ya. Sudah berjalan, sudah dinyatakan MS. Belum ada persoalan ke Bawaslu. Ya. Kemudian seingat saya adalah bahwa setelah dinyatakan MS, kemudian di Bovendikul diambil alih oleh KPU RI. Masalah itu ambil alih. Kemudian oleh KPU RI dinyatakan didiskualifikasi. Yang semula dinyatakan MS oleh KPU, kemudian dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat oleh KPU, SK itulah kemudian yang diajukan menjadi sengketa proses di Bawaslu Bovendikul. Di dalam sengketa proses Bovendikul itulah maka Bawaslu menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat dari sisi norma yang Bawaslu yang kami pahami. Memang ada perbedaannya adalah soal kalau dari fakta kami bahwa ada putusan kalau nggak salah bebas bersyarat atau apa itu, kemudian ada denda. Ya. Dari fakta-fakta persidangan memang ada bukti bahwa dendanya sudah dibayar. Sehingga hitungan kami waktu itu bahwa setara dari bebas bersyarat itu kalau nggak salah itu sudah
ada jeda 5 tahun, ya masa idah, ya. Jedanya itu sudah 5 tahun ya. Sehingga kami khususnya di Bawaslu Bovendigul menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat. Kemudian akhirnya disengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggali lagi bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Jadi itulah memang tafsir yang kami lakukan di dalam proses di kasus Bovendigul ini. Yang ketiga mengenai klarifikasi mengenai... Saya interupsi sebentar, 1 menit 30 detik aja. Jadi menurut Pak Abhan dan Komisioner Bawaslu bahwa bebas bersyarat itu tidak dalam masa menjalani pidana? Atau sudah dianggap sebagai bebas? Sudah dianggap sudah bebas karena di luar penjara. Oke. Ya. Berarti dengan demikian orang yang mendapat pidana percobaan juga terhitung dia nggak dipidana. Makasih. Izin kami lanjutkan. Yang berikutnya adalah terkait dengan yang di Solo. Jadi perlu saya sampaikan bahwa memang pada tanggal 11 April saya mantu anak saya yang pertama di Solo. Nggak salah 11 April. Ya. Karena waktu itu COVID kan naik turun. Awalnya saya sebenarnya mau mantu di bulan Februari atau berapa. Kemudian karena waktu itu tidak memungkinkan, di Solo nggak ada izin, akhirnya sampai pada limitnya karena menjelang puasa kira-kira. Kalau nggak salah tanggal 13-12-nya itu puasa, maka tanggal 13-nya puasa, maka tanggal 11 itu hari Sabtu saya mantu. Oh, 11 mantu ya. Oh ya, 10. Oke, hari Sabtu ini. Jadi 10 jadi 10. Ya, 10. 10. Jadi 10 saya mantu. Saya mantu kemudian bersamaan ada kegiatan. Betul, ada kegiatan. Khususnya dari yang tadi disampaikan adalah FGD dari divisi penanganan pelanggaran. Yaitu yang dikoordinatori oleh Ibu Ratna Dewi. Ya, mengundang ada ketua, ada sebagian anggota dan sebagainya, kira-kira itu. Ya. Maka pada kegiatan itu kalau ingat saya hanya membuka. Selebihnya memang dikomandani oleh divisinya, yaitu Ibu Ratna Dewi. Karena saya hari yang tanggal 10 itu adalah melakukan resepsi pernikahan anak saya, anaknya lagi, resepsi di Solo. Gitu. Tetapi saya pastikan bahwa saya tidak menggunakan fasilitas apapun dari Bawaslu. Ini sebenarnya hal yang pribadi kalau saya sampaikan, tapi biar dari klarifikasi. Ya. Saya sampai ya artinya untuk kepentingan itu ya, menjual rumah saya di Semarang untuk kegiatan itu, dan saya serahkan uang itu pada anak saya untuk ngurusin itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan kelembagaan. Bapak mengundang ketua ketua KPU Bawaslu Provinsi mengundang sebagai tamu undangan dalam acara itu? Undangan yang untuk nikahan saya sebetulnya tidak mengundang secara resmi, kan? Secara resmi. Tapi kalau undangan yang kegiatan ya saya tanda tangan. Ya. Undangan itu saya hanya menyampaikan saya ini mantu. Ya. Kalau nanti ada kesempatan waktu silakan bisa mampir ke acara saya. Kira-kira itu. Kira-kira kalau saya jadi Ketua KPU Provinsi Pak, pimpinan saya menyampaikan tolong mampir, tapi saya punya undangannya juga, Pak. Undangan pernikahan itu punya. Iya. Silakan Pak, dilanjutkan dulu. Tadi itu. Kemudian yang berikutnya terkait beberapa kegiatan yang kemudian berkesan ini pimpinan sampai tidak ada waktu di kantor atau Bawaslu tidak ada di kantor, gitu kan.
sebetulnya begini, bahwa kegiatan ini sebetulnya perencanaan sudah dalam 1 tahun anggaran. Tapi karena waktu itu pandemi sehingga nggak bisa jalan. Sebagian dilakukan dengan kegiatan yang sifatnya daring. Begitu pas kemudian pandemi turun, kita bisa berkegiatan, maka kita berkegiatan. Nah, memang intensitas kegiatan jadi akhirnya di bulan-bulan akhir-akhir ini menumpuk. Ya, dari kegiatan yang masing-masing divisi, kemudian juga ada satu kegiatan yang menjadi program prioritas nasional, ya, masuk RPJMN, yaitu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, dan memang dari Bappenas pun meminta untuk pertemuan tatap muka. Maka disitulah yang menyebabkan intensitas kerja-kerja kami begitu rutin, hampir tiap minggu ada kegiatan di luar kota yang melibatkan juga Bawaslu Provinsi. Bahkan kalau di daerah tertentu kabupaten kota yang kita undang. Kalau pertanyaan bagaimana ke depan, tentu kita melihat pada perencanaan program dan anggaran. Kalau memang itu urgent pertemuan ya rakor, ya kita lakukan rakor. Tapi kalau memang kebutuhannya tidak harus dengan rakor, tentu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang lain. Saya kira itu. Pertanyaan tadi Pak, kenapa menyeberang tadi? Kalau menyeberang, alasan saya adalah bahwa selama hampir 3 periode saya di jajaran pengawas. Mulai dari 2008 sebagai Ketua Panwaslu Jawa Tengah waktu itu ad hoc, 2008 sampai 2009. Kemudian 2012 sampai 2017 di Bawaslu Provinsi yang permanen. Kemudian 2017 sampai sekarang sebagai Bawaslu RI. Motivasi saya bahwa mudah-mudahan dengan saya punya pengalaman di pengawasan ini, ya, akan bisa lebih berbuat baik, lebih baik lagi, bisa berbuat lebih lagi di KPU. Jadi pengalaman-pengalaman apa yang misalnya menjadi syaratan rekomendasi dan sebagainya, itu barangkali bisa ditata untuk tadi misalnya tidak sampai hanya ada persoalan banyak PSU dan sebagainya, rekomendasi PSU dan sebagainya, itu menjadi salah satu latar belakang saya. Jadi misalnya bahwa sebetulnya penyelenggara harus bersikap bahwa ketika persoalan bisa selesaikan di bawah, ya di bawah, jangan sampai ke atas itu kan. Ya, di dalam beberapa kali pengalaman saya sebagai pengawas misalnya rekomendasi PSU, kemudian tidak di PSU, akhirnya sampai berujung ke Mahkamah Konstitusi. Dan mudah-mudahan ketika saya punya pengalaman di pengawas, itu salah satu hal yang bisa kita kerjakan agar tidak nanti banyak misalnya PSU dan sebagainya. Prinsipnya bahwa penyelenggaraan ini kalau bisa tuntas di bawah, jangan sampai nanti berjenjang. Karena sampai pada akhirnya rekapitulasi nasional misalnya berlarut, sampai-sampai rekap nasional masih membicarakan di TPS, gitu kan. Karena di TPS nggak selesai. Ya nanti di atas lah. Itu pengalaman itulah saya coba untuk bisa saya terapkan nantinya di KPU. Seandainya barangkali terpilih di KPU. Ya, makasih Pak. Tapi yang jelas mudah-mudahan nanti Bapak ketika membuat peraturan KPU itu juga dihormati oleh Bawaslu ya Pak ya. Ya. Jadi menjadi landasan pedoman bagi Bawaslu di dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilu berdasarkan peraturan KPU, bukan lagi berdasarkan atas interpretasi yang kemudian di luar peraturan KPU tanpa ada perubahan peraturan KPU. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ini ada juga yang mau saya sampaikan bahwa pada saat kegiatan tersebut memang ada undangan, nanti bisa saya sampaikan undangan kepada teman-teman yang ada di provinsi. Makasih Pak Abhan atas klarifikasinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erlangga, ada. Makasih Ketua. Pak Abhan, kalau kita melihat setidaknya secara 5 tahun terakhir ini kan salah satu persoalan yang kerap kali dihadapi dalam proses elektoral itu kan soal politisasi identitas, ya. SARA, terus kemudian fake news.
hoax dan ya polarisasi berbasis ya identitas. Nah, kalau Anda lihat ini 5 tahun ini marak, apa kemudian pertama evaluasi Anda terhadap KPU selama 5 tahun terakhir ini yang masih dianggap belum optimal untuk menghadapi isu-isu persoalan tersebut, dan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menjadi KPU ke depan untuk mengantisipasi persoalan ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Erlangga. Terkait potensi pelanggaran tadi, hoax, ujaran kebencian, politik identitas dan sebagainya. Memang kalau bicara ini tidak hanya menjadi ranah tanggung jawab ansih KPU. Ya. Karena seperti tadi disampaikan bahwa ada ruang-ruang yang di dalam pengawasan penanganan pelanggaran itu menjadi kewenangan di Bawaslu sebagai lembaga yang memang mengawasi, melakukan tindakan proses hukum, law enforcement-nya ada di sana. Ya. Tetapi juga bahwa Bawaslu juga punya keterbatasan. Jadi contoh misalnya bahwa hoax, ujaran kebencian dan sebagainya banyak tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Maka ketika tidak diatur Undang-Undang Pemilu, maka menjadi wilayah pidana umum, ada di kepolisian dan sebagainya. Yang perlu adalah bagaimana membangun sinergitas ya di antara penyelenggara ini dengan lembaga lain, misalnya cyber dan sebagainya. Saya misalnya di Bawaslu kemarin dalam mengatasi maraknya hoax di media sosial dan sebagainya, ada kami kerjasama dengan platform yang ada di Indonesia. Jadi mekanisme yang kami bangun waktu itu adalah kalau ada laporan atau temuan dari kami, medsos-medsos yang hoax, ujaran kebencian sebagainya, kami sampaikan kajian, kami sampaikan kepada platform yang ada di Indonesia ini untuk di take down. Semua hampir di take down, nggak ada yang take down. Kalau nggak ada take down, nanti kami lapor kepada Kominfo. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh KPU, saya kira kalau saya nanti kalau interview saya coba akan mengkaji apakah dimungkinkan misalnya KPU membuat norma yang karena di sini tidak ada, ya, membuat semacam norma yang memberikan sanksi ya terkait dengan itu untuk efektivitasnya. Satu contoh kemarin ketika pemilu ini dilakukan ya di PKPU kemarin di pilkada masa pandemi ini soal APD, alat pelindung diri. Jadi soal protokol kesehatan, protokol COVID ya. Kalau ansih membaca undang-undang bahwa memang itu menjadi kewenangan lembaga lain ya. Ada di wilayah kepolisian atau Satgas COVID ya. Tetapi waktu itu kami sepakat dengan KPU bagaimana kalau di norma KPU, kami menormakan waktu itu KPU menormakan bahwa ketika ada persoalan COVID ini, Bawaslu diberikan mandat oleh KPU untuk melakukan tindakan, menertibkan, bila perlu menurunkan, menghentikan kegiatan itu. Diskusinya panjang. Waktu itu diskusi panjang. Loh kenapa Bawaslu kok diperintah sama KPU? Kita egaliter, kita sama, gitu kan. Untuk azas kemanfaatan atas nama kemanfaatan, dan ini karena kalau harus melalui mekanisme ada di Satgas COVID pidana lama lagi. Bisa-bisa itu pelaksanaan kampanye yang melanggar COVID selesai udah ini sudah tersebar kira-kira itu. Itu yang dinormakan di PKPU, kemudian kami bisa action. Ya. Saya berharap seandainya itu ya nanti beberapa kami kaji, saya kaji. Seandainya memang dimungkinkan bisa dinormalkan di KPU ya, dan tentu harus bicara ya stakeholder dan sinergi di antara lembaga harus ada untuk itu. Jangan sampai nanti kemudian norma pengaturan ini nanti ditentang oleh pihak-pihak lainnya. Saya kira itu Pak Erlangga. Terima kasih. Terima kasih Pak Erlangga. Prof. Hamdi terakhir. Oke, terakhir ya. Singkat aja Pak Adhan, biasanya kalau petahana itu mau berharap re-elected gitu, terpilih lagi, biasanya justifikasinya adalah bahwa dianggap periode sebelumnya berhasil. Jadi kalau enggak berhasil, moral legitimation-nya agak dipertanyakan. Lo enggak berhasil kok mau berharap dipilih kembali. Kan begitu ya.
Jadi tolong yakinkan kami bahwa menurut Bapak, Bapak berhasil pada periode sebelumnya sehingga layak dipilih kembali. Kira-kira apalah beberapa poin yang bisa meyakinkan publik bahwa memang Bapak layak dipilih kembali gitu. Walaupun ini loncat sedikit ke KPU begitu. Tapi kan domainnya masih sama lah kepemiluan juga. Itu Pak Han, coba Pak. Prof. Ya. Apa yang menurut saya, dan tentunya bukan kerja saya sendiri, ya, tetapi kolektif kolegial kami berlima. Ketika masa periode kami ini sampai 4 tahun lebih ini sudah mau berakhir nanti 3 bulan lagi, ada beberapa hal yang menurut kami, saya tidak bisa menyatakan saya karena kerja kolektif ini, tapi ada yang menyatakan bahwa inilah keberhasilan periode saya sebagai ketua dan dengan teman-teman 4 anggota itu. Adalah pada hal misalnya soal proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Publik bisa melihat bagaimana ketika proses sidang sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi sampai non-stop. Peran apa yang dilakukan oleh Bawaslu waktu itu sebagai pihak pemberi keterangan. Sehingga bisa dari keterangan itu artinya Mahkamah Konstitusi bisa mengambil keputusan sangat objektif ya. Karena memang dari berbagai keterangan-keterangan kami sebagai pihak pemberi keterangan menyampaikan apa yang faktual ada sehingga bisa diterima oleh publik. Nah, ini berangkat dari beberapa persoalan proses yang kami selesaikan. Jadi persoalan yang diproses ini kami selesaikan sehingga tidak banyak residunya kemudian sampai ke MK. Ya, itu yang saya kira bagian dari keberhasilan kami. Dan itu mohon maaf Pak, diapresiasi oleh Mahkamah waktu itu bahwa Bawaslu sudah melakukan banyak hal di dalam persoalan proses sehingga yang di sini tidak terlalu banyak residunya mengumpul di itu. Ya. Yang kedua adalah ketika proses pasca penetapan rekap di KPU kalau saya tanggal 20 berapa saya nggak ingat lupa, Mei, di bulan Mei ya. Yang waktu itu dianggap kenapa yang agendanya 22 kok maju itu kan. Kemudian waktu itu yang didemo oleh massa banyak sampai 2 hari 2 malam kantor Bawaslu ada dikepung dengan itu. Kami bisa tentu bersama-sama dengan aparat kepolisian bisa menenangkan kembali dan itu akhirnya massa bisa bubar itu. Saya kira ini bukan peran Bawaslu saja tapi ada aparat keamanan. Saya kira itu catatan yang menurut kami adalah bagian dari keberhasilan selama periode kami berlima ini. Sedikit saja. Jadi kalau saya orang kuantitatif gitu. Jadi kalau key performance indicator keberhasilan lembaga Bawaslu itu bisa nggak dibikin Pak yang lebih kuantitatif gitu. Jadi ini berkurang sehingga kerja kolektif kolegial Bawaslu sebagai lembaga itu terukur gitu. Dan ini menjadi praktik kita ke depan gitu loh. Jadi ada kalau di ekonomi kan jelas ya, kalau inflasi sekian, kalau ekspor sekian, jadi angka-angka yang bisa kita klaim ya Bawaslu berhasil misalnya. Ada nggak Pak? Ada. Misalnya di Lakip itu laporan soal kinerja. Ya. Kami mendapat nilai 69 ya. Itu adalah dalam kategori baik seperti itu. Itu satu parameter di Lakip. Yang kedua, yang baru saja dilansir oleh KPK misalnya, indeks persepsi korupsi. Ya. Kami mendapatkan nilai 79, ya, itu baik. Rata-rata nasional adalah 72. Kami mendapatkan nilai 79, rata-rata nasionalnya adalah 72. Ini yang baru dirilis oleh KPK dalam IPK, indeks perspektif korupsi. Itu salah satu yang bisa. Lakip itu bukannya administratif ya? Administratif ya. Nah, saya mau yang langsung indikator yang tupoksi. Jadi menyangkut pelanggaran, pengawasan, penindakan dalam soal kepemiluan itu maksud saya. Ya. Jadi ke depan kita harus punya itu ya kira-kira. Ada yang namanya perjanjian kinerja. Memang perjanjian kinerja ini atas nama lembaga. Memang belum pada person-person anggota. Jadi saya tanda tangan atas nama lembaga
mendatangani namanya perjanjian kinerja. Jadi misalnya sudah ditargetkan, jadi harus sekian 5, 10 gitu kan. Itu ada nilai-nilainya, ada kuantitatifnya. Saya bisa nggak mencapai itu? Ada. Jadi dengan berdasar begitu, Bapak cukup confident bahwa sebagai lembaga yang kebetulan Bapak adalah pimpinannya, Bapak klaim cukup berhasil. Demikian. Oke, jadi Bapak merasa punya legitimasi untuk itu. Oke, apakah sudah penuh? Oke, jadi ini standar kita sebagai tim sel. Saya kira dulu Pak Abhan juga akrab di tahun 2017. Kita akan bertanya, kalau kita andaikan Bapak terpilih ini salah satu komisioner KPU pusat, masih ada 6 lagi yang layak. Kira 6 lagi yang layak menurut Bapak siapa? Kami yakin bahwa karena ini orang-orangnya itu juga dalam komunitas kepemiluan yang sama, sedikit banyak pada mengenal. Siapa Pak? Kira-kira 6 lagi yang menurut Bapak pantas. Dari 28 kontestan ini. Terima kasih. 28 ya. 28. Terima kasih Prof. Tanpa mengurangi hormat kepada Prof atas pertanyaan itu, boleh tidak kalau saya menyampaikan dalam bentuk tertulis? Oh, boleh. Ya. Saya sampaikan dalam bentuk tertulis. Boleh. Ketua. Setelah ini kita tagih ya. Ya. Tagih enggak? Biasanya ditanya, minta tertulisnya. Saya akan tertulis. Saya siapkan tertulis. Nama-namanya. Silakan. Makasih Pak Abhan. Makasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Hamdi dan terima kasih untuk Pak Abhan. Anda sudah selesai melewati waktu yang kita jadwalkan 1 jam 15 menit persis. Dan nanti dari paparan, dialog akan menjadi pertimbangan buat tim sel. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Ketua.